Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 1, yang beranggotakan saya, Ananda Eka Febriansyah sebagai ketua, dan Syaratia Andini sebagai wakil ketua. Dan anggota saya, Aura Cahya, Fatia Diar, Firda Amanda, Gavin Gian, Hansan Nadia, Ifda Zakif. Di sini kami akan mempresentasikan tentang revolusi industri, bagian awal revolusi industri, dan faktor-faktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Cahya absen 6. Saya akan menjelaskan revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan radikal dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18 pada tahun 1750. Ditinggalnya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia secara manual dan alat-alat sederhana, serta dimulainya penggunaan mesin atau mekanisme, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisme terhadap industri tekstil, lalu berkembang ke teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batu bara. Penemuan mesin uap mempercepat penyebaran revolusi industri karena mendorong ekspansi perdagangan lintas negara dan benua. Bersamaan dengan itu, berkembang pula transportasi lain seperti jalan dan rel kereta. Revolusi industri menandai terjadinya timbal balik yang besar dalam sejarah dunia. Hal ini membuat pendapatan per kapita di negara-negara dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Revolusi industri juga berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam sosial budaya, muncul masalah urbanisasi dan ketenagakerjaan. Dalam bidang politik, muncul gerakan sosialis dan imperialisme modern. Revolusi industri dikenalkan oleh Friedrich dan Louis Auguste Bincourt pada pertengahan abad 19 dan dipopulerkan oleh Arnold Toynbee. Pada abad ke-16, sebagai salah satu buah dari revolusi kultural, era Renaissance, perdagangan dalam dan luar negeri Inggris meningkat. Sementara itu, pedagang swasta yang independen aktif membuka akses perdagangan baru lintas negara. Permintaan akan bahan makanan dan barang industri manufaktur dari Inggris meningkat, seperti kain katun dan kain wol. Namun, Inggris tidak dapat memenuhi permintaan itu. Sistem manor dianggap tidak produktif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekitar abad 16, ketika kekuasaan kaum feodal dan institusi gereja semakin berkurang, sekelompok petani mengusulkan kebijakan enclosure atau memagari lahan tertentu sehingga hanya satu orang yang melakukan aktivitas pertanian di tempat itu. Selain itu, para petani tidak lagi bebas menggunakan lahan itu untuk bercocok tanam, mencari jerami, atau sebagai ladang pengembalaan ternak. Kebijakan enclosure mengandung unsur kapitalisme. Pemerintah Inggris secara de facto menganut sistem ekonomi merkantilisme, dan baru sejak era revolusi, sistem ekonomi kapitalisme berlaku secara resmi di Inggris. Perbedaan sistem manor dan enclosure terletak pada kenyataan sifat pemilikan atas tanah, yang mana masing-masing memiliki konsekuensi yang khas. Pada sistem manor, tanah adalah milik negara yang dikelola melalui para bangsawan atau tuan tanah. Sedangkan pada sistem enclosure, tanah adalah bersifat milik pribadi. Dampak sistem enclosure bagi masyarakat Inggris adalah ketika gelombang besar pertama diterapkannya enclosure pada abad ke-16. Para tuan tanah mengusir para petani dari tanah milik mereka. Enclosure lantas menjadi sumber konflik utama dalam perkembangan sejarah awal modernisasi di Inggris. Enclosure pula yang menjadi penyebab utama perang saudara di Inggris. Faktor pendukung revolusi industri. Yang pertama ada stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Revolusi Agung pada tahun 1688 mengharuskan raja bersumpah setia pada Bill of Rights yang membatasi kekuasaan raja. Termasuk diantaranya adalah raja menarik pajak hanya setelah mendapatkan persetujuan parlemen. Dengan demikian, praktis selama abad ke-16 dan abad ke-17, Inggris mengalami kestabilan politik. Perdamaian dari kestabilan itu pula didukung oleh Inggris dan Skotlandia. Yang kedua ada kolonialisme dan imperialisme pada tahun 1583 sampai dengan 1815. Kolonisasi Inggris dimulai dengan menguasai Irlandia, kemudian menguasai Amerika sampai dengan abad ke-18. Lalu Inggris menguasai India secara militer dan politik pada tahun 1783 sampai dengan 1815.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Dir Azhara dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong revolusi industri. Faktor yang ketiga adalah berkembang luasnya paham pencerahan pada abad 18. Zaman pencerahan yang berkembang pesat pada abad ke-18 adalah zaman yang mendorong setiap individu untuk berani menggunakan pikirannya dalam rangka memahami era cara kerja alam dan menguasainya. Pencerahan mengusung ide rasionalitas, kebebasan, dan kreativitas setiap individu. Dengan rasionya, orang kemudian menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting. Artinya, bagi revolusi industri, The Royal Society for Improving Natural Knowledge tahun 1662 dan The Royal Society of England tahun 1882 memfasilitasi orang yang serius menggali ilmu pengetahuan. Kedua lembaga tersebut mensponsori kegiatan eksplorasi alam yang kelak mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru. Dengan kata lain, pencerahan memicu terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad 16. Ilmu-ilmuwan yang terkenal diantaranya Francisco Bacon, René Descartes, Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Faktor yang keempat, munculnya kaum kaya baru. Perdagangan Inggris dengan dunia timur memunculkan golongan kelas menengah dan kaya baru di Inggris. Pada waktu itu, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan karena tingkat permintaan di Eropa sangat tinggi. Dengan begitu, cadangan modal negara Inggris di Bank of England menjadi besar, yang kemudian memudahkan para pelaku usaha meminjam uang sebagai modal usaha. Sementara itu, modal yang cukup dari perdagangan rempah-rempah memudahkan kaum kaya baru ini mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain seperti tekstil dan sepatu. Penemuan teknologi baru yang memicu revolusi industri tidak terlepas dari sumbangan kaum kelas menengah ini. Mereka pula lah yang kelak melahirkan sistem kapitalisme yang membuat iklim usaha menjadi jauh lebih dinamis daripada sebelumnya, sekaligus membawa dampak sosial yang tidak kecil. Faktor kelima, ada sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Inggris memiliki daerah-daerah jajahan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alamnya. Daerah-daerah jajahan tersebut menyediakan bahan baku atau mentah yang dapat mendukung kegiatan industri Inggris. Dari bahan mentah yang kaya ini, lahirlah kreativitas warganya untuk membuat produk-produk baru. Selain itu, daerah-daerah jajahan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran bagi hasil-hasil industri Inggris. Faktor keenam yaitu kaya sumber daya alam. Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Batu bara dan biji besi dapat membantu mengembangkan industri Inggris karena batu bara dapat berguna sebagai bahan bakar dan biji besi yang diperlukan untuk industri berat. Saya Rifda Zaki Amalia akan menjelaskan faktor berikutnya, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Penemuan-penemuan baru di Inggris juga didukung adanya perlindungan hukum yang baik melalui hak paten dari pemerintah Inggris. Lewat perlindungan hak paten, banyak para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru. Terlebih lagi dengan adanya lembaga Royal Society of London Improving National Knowledge sebagai perkumpulan para ilmuwan di Inggris. Faktor selanjutnya ada arus urbanisasi. Kebijakan enclosure atau pemagaran lahan pertanian menjadi faktor pendorong arus urbanisasi. Pemagaran lahan pertanian membuat banyak petani kehilangan lahan untuk bertani, sehingga banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi dan mencari pekerjaan baru. Faktor pendukung revolusi industri yang ke-9, munculnya sistem ekonomi liberal. Paham liberal. Ekonomi akan berjalan baik kalau negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas. Para pengusung paham ini juga menyatakan bahwa membiarkan kreativitas individu. Liberalisme ekonomi di Inggris membangkitkan inisiatif dan kreativitas berbisnis pada setiap individu, khususnya kalangan kelas menengah. Tokoh pengembang paham ini adalah John Stuart Mill.
Beliau lahir tanggal 20 Mei 1806. Biasa disebut J.S. Mill, adalah seorang filsuf Inggris, ekonomi politik, dan pegawai negeri. Salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik. Dia berkontribusi luas pada teori sosial, politik, dan ekonomi politik. Ia memahami kebebasan sebagai pembenaran kebebasan individu yang bertentangan dengan kontrol negara dan sosial yang tidak terbatas. Yang kedua, David Ricardo. Beliau lahir tanggal 18 April 1772. Adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. Yang ketiga, Thomas Robert Malthus. Lahir di Surrey, Inggris, 13 Februari 1766. Ia disebut sebagai Thomas Malthus, meskipun ia lebih suka dipanggil Robert Malthus, adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Yang keempat ada Adam Smith. Lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723. Adalah filsuf berkebangsaan Skotlandia menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalis dan liberalis. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana. Faktor pendukung revolusi industri yang 10. Tuntutan produksi massal. Peluang-peluang ekonomi melalui potensi industri berdampak langsung setidaknya pada dua hal. Pertama, jumlah kelas menengah semakin banyak akibat tumbuhnya banyak industri rumahan. Kedua, perdagangan semakin ramai karena tingginya permintaan dari penduduk kota yang semakin banyak jumlahnya maupun dari luar negeri, seperti Paris, Genoa, Venesia, dan Florence. Faktor pemicu revolusi industri adalah tuntutan produksi massal sebagai akibat permintaan barang-barang industri manufaktur Inggris, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangannya timbul masalah yang kemudian memicu terjadinya revolusi industri. Masalah itu dapat dipetakan menjadi dua hal. Pertama, pengerjaan secara manual dan peralatan yang sederhana membuat produktivitas para pekerja rendah. Yang kedua, pada tahun 1733 permintaan akan kain katun tinggi, namun produksinya rendah. Hal ini membuat pemerintah, ilmuwan, dan pelaku usaha bekerja keras untuk mencari jalan keluar. Kebuntutan itu akhirnya dipecahkan oleh seorang pemintal Inggris bernama John Kay. Pada tahun 1733, ia menemukan dan membuat kumparan terbang yang membuat proses pemintalan berjalan dengan cepat dan mampu memotong setengah waktu memintal yang biasa. John Kay adalah seorang perintis dan penemuannya ini membuka jalan bagi serangkaian penemuan lain. Kendati awalnya banyak pekerja tidak menerima kehadiran mesin karena mengancam penggunaan tenaga mereka, namun kehadirannya yang mempermudah kerja manusia dan proses produksi tidak dapat dielakkan. Sekian dari kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.